تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sudah berdoa saya hormati kepada para hadirin sekalian, warga Muhammadiyah, pendukung hati dua yang saya hormati, para pimpinan cabang Muhammadiyah, kita sampaikan, dan juga Sohibul Bed yang saya hormati kurang. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berwajah, kita bisa bertemu untuk melanjutkan kaji kita tentang fikih muamalah. Cuma materinya kami bedakan dengan yang ada di Jalan Puter. Kalau Jalan Puter itu dasar-dasar fikih muamalahnya. Kalau yang di sini insya Allah kita akan bicara tentang akad yang diharamkan di dalam fikih muamalah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menunjukkan umatnya bila berumati dalam doa. Hadirin sekalian berbahagia, dulu sudah kita bicarakan waktu pertemuan kita pertama tentang transaksi yang diharamkan di dalam Islam. Ada yang masih ingat nggak? Yang pertama itu apa? Iya. Tadlis, betul. Tapi itu tadlis. Singkat aja ini, singkat aja. Tadlis itu apa? Tadlis. Tidak sesuai. Oh, itu karena penipuan. Ya, nipu, betul, nipu, bohong ya Mas. Itu adalah tadlis. Bohongan ya. Iya. Udah, saya tidak usah menguraikan itu lagi. Dimana di sana kan ada sisi kuantitas, ada sisi kualitas, ada juga ada waktu penyerahan. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah yang diharamkan di dalam fikih muamalah adalah transaksi yang mengandung taghrib. Taghrib ya, taghrib atau gharar ya. Taghrib itu adalah transaksi yang tidak jelas. Jadi apabila satu transaksi apa saja, baik itu objeknya ataupun akadnya itu sendiri tidak jelas, maka hal itu tidak diperbolehkan. Contoh dulu, secara umum contoh dulu. Mungkin udah pernah saya sampaikan. Saya jual motor ini kontan 10 juta, kalau dicicil 15 kali maka menjadi 12 juta. Kata calon pembeli, oke, saya setuju. Menurut bapak-bapak ini jelas apa tidak? Jelas ya. Jelas karena perjanjian 15 kali. Jelas ya. Mau. Ada yang berpendapat lain? Saya ulang ya. Motor ini saya jual, kalau kontan itu adalah 10 juta, kalau dicicil 15 kali maka jumlah kesemuanya itu adalah 12 juta. Kata pembeli, oke, saya setuju.
Jelas gharar apa tidak? Jelas. Jelas ya. Pertanyaan saya, pembelinya itu bayarnya yang mana? Ya belum tentu, ada yang kontan 10 juta, ada yang kalau lagi ada dua kemungkinan. Belinya. Berarti Itu belum jelas. itu gharar. Udah milih mana di dalam. Kecuali pembeli itu sudah milih salah Iya, satunya. maksudnya milih di antara itu. Tadi kan belum milih. Iya. Wong belum milih sudah begitu kok. Iya. Kalau 10 juta kontan, kalau 15 kali dicicil. Deal. Oke. Oh, kenapa Milihnya ya? apa gitu. Kok suruh milih dulu? Iya istilahnya. Nanti baru. Iya. Tidak. Iya. Fokus berarti. Gak apa-apa, tenang aja. Bikin mama memang kayak gitu, Pak. Sama ya, yang berkaitan dengan gharar ini. Yang pertama, gharar dari sisi kuantitas. Ya. Ada seseorang yang membeli mangga yang masih hijau. Hijau. Nah, akan dipanen nanti pada saat tua. Apakah boleh? Tidak boleh. Ya boleh ya. Bagaimana biar beli? Ya betul. Saya mau ngomong gitu. Bagaimana agar membeli mangga yang masih hijau diperbolehkan? Bagaimana caranya? Caranya itu adalah satu, ditentukan berapa banyaknya. Jadi begini, Pak, saya mau beli mangga ini 2 kintal. 2 kintal akan saya panen pada saat tua. Gharar tidak? Tidak. Jelas sih. Jelas itu. Jadi saya mau beli 2 kintal. Bobotnya sudah jelas ya. Jelas. Mau dipanen pada saat tua. Jelas. Satu lagi, harganya sekian. Berarti sesuatu yang tidak jelas bisa menjadi diperbolehkan apabila sisi kualitasnya, waktu penyerahannya, harganya jelas. Jod, sekolah jalannya Jod. Ya. Saya punya mangga muda nih di pelem, di pohon. Kemudian ada apa namanya? Pohon basna. Setelah bilang oke mas, nomor 1000. Lah, saya ya wis. Tapi setelah diunduh ternyata lebih banyak lagi dan saya lom. Itu gimana Dad? Oke. Jadi singarane aku takone kayak di sini. Mungkin kapan? Mas waktu juga. Waktu itu juga. Iya. Oke. Deal ya. Deal. Deal. Hukum jurubinya adalah sah. Walaupun saya merasa gitu ya, Long tos biasa. Dua kan itu. Ya, orang bisa memperkirakan. Ah iya, karena aku Iya. belum biasa sih. Kalau yang tadi berarti pembayarannya awal atau bulan? Nanti, Awal atau akhir? nanti kalau sudah tua intinya yang Yang penting sudah. harga sudah ada, kemudian Berat, jumlah iya. sudah, Hmm. kemudian kapan akan dipanen, Oh, iya. akan diambil kapan udah jelas.
kayak gitu. Jadi apabila mau dibayar, kalau sistem pembayaran mau di awal atau di akhir tidak ada masalah, tidak berpengaruh. Kalau resiko kehilangan, Kan jumlah berat sana berat ya. Yang diberikan 2 kintal. Berat sana berat ya. enggak seumpama gini, Oh, bagaimana? kayak gitu pernah kejadian ya. Iya. Dipanen wong di sini. Iya. Oh, Iya, berarti itu pinggir jalan, Oh, iya. pinggir jalan kebetulan padahal si penjual sudah pernah ngingetin, Iya. Jangan diambil. Mas, biasanya kalau di sini resiko kehilangan besar karena ya pinggir jalan yang nungguin juga orang tua-tua biasanya anak wong komrosak ya orang kerungun dia jangan beli gitu. Oke. Ada di dalam fikih muamalah yang namanya al-qabdu. Al-qabdu itu adalah di dalam penguasaannya. Pertanyaannya, kalau mangga belum dipanen, masih di dalam kekuasaan siapa? Penjual. Penjual. Yang menanggung adalah penjual. Nah itu kayak tadi sama penjual sudah ngomong, Walaupun sudah ngomong, barang yang pembeli ternyata tidak ada. pembeli mau tetap tanggung jawab saya gitu. Oh, Iya, biasanya iya. itu Resikonya Resikonya, Iya. dia menanggung Iya, resiko itu. pembelinya Pembelinya itu pembelinya. ngomong bahwa saya menanggung ini. Iya. Itu. Bagaimana kalau ternyata si pembeli itu siap untuk menanggung resiko apabila terjadi kehilangan, maka itu jatuh kepada pembeli. pembeli itu ya. Iya. Al-muslimu ala syurutihim. Orang-orang Islam itu tergantung daripada syaratnya. Syarat mereka bagaimana? Kesepakatan tadi, oke, situ yang nanggung ya. Berarti yang menanggung adalah pembeli. Hukum dasarnya yang menanggung adalah Penjual hukum dasar. makanya sama Pak. Misalkan mungkin yang pernah saya contohkan dulu kali. Membeli sesuatu belum berada di tangannya, belum berada di tangan, tapi dijual ke orang lain. Belum sampai di tangan, dijual ke orang lain. Dan ini banyak sekali terjadi di dalam dunia perdagangan. Karena panjenengan sudah cukup langganan, sudah cukup banyak. Kemudian misalkan panjenengan rumah di Tegal, kulakan nang Cirebon, langsung kirim maring Pekalongan. Maksudnya begini. Telepon, Mas, saya butuh barang ini. Oh iya. Kemudian minta tolong barang itu langsung dikirim ke pembeli saya. Oh, dropship. Betul. Apa sih? Dropship. Dropship. Boleh nggak? boleh dari situ. Udah boleh. Tapi kan tahu nggak siapa. Tahu ngalami roli gue. Tinggal orang wani jawab. Ah, ya sekarang cekat dingin wali-wali kan. Iya, benar. Nggak apa-apa Mas. Ini ini jelas, tak takoni. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah Pak. Karena ini kan hukum ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pemikiran sedih. Iya nggak apa-apa. Saya mau tanya. Aja dilakoni Mas, mari. umpamane kayak kowe saat dikirim maring Pekalongan, des hilang. Siapa sih namanya? Iya. Manjelan. Siapa yang nanggung siapa? Apa dijual? Penjual yang Tegal atau Cirebon? Tegal Jadi, Utamanya Yang pertama. penjual pertama. Yang nanggung penjual yang pertama. Apakah barang itu sudah ada pada tangan jenengan? Belum. Susah. Ribut ya.
Angel ya. Dia maksudnya Pak Irin. Iya, boleh nggak nih? Ini HP saya, tapi dijual sama dijual oleh Mas Rosidin. Boleh nggak? Boleh, masih mau menang. Ya kalau yang izin kalau Ya bulan. Makanya ada hadis la tapi male salaka indak. Itu hadisnya itu Mas. Tidak diperbolehkan menjual barang yang belum menjadi miliknya. Bukti milik al-qabdu dalam kekuasaannya. Kalau misalkan mobil, ciri-ciri sudah menjadi kekuasaannya adalah diantaranya adanya STNK. Rumah al-qabdunya salah satunya adalah sertifikat. Dan kalau cuma itu tuh bisa nggak surat kuasa? Iya, saya sedikit lagi mau ngomong itu. Bisa kayak gini Mas, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Oke, langsung saya jawab. Bisa kan nih Mas? Dengan ngokon utusan. Tolong terima kena barang ini dong, langsung diterima. Utusan banyak urusan yang tegal, dan barang kue urusan mantir tegal. Dengan ngongkon utusan, tolong kita diterima di sini. Mau langsung balik barangnya langsung tidak bakal lama. Siapa yang menang kalau hilang? Harusnya sih iya itu yang tadi yang ngawal bahasanya sih ngawal. Sudah tanggalnya udah pindah. tapi sama-sama tahu sih Ustaz. Jadi Walaupun walaupun halo kan sudah sama-sama tahu. Betul. Apakah sudah dalam kekuasaannya? Belum. Tapi wis dibayar, saya juga sudah bayar sana. Mau bayar mau tidak bayar itu al-qabdunya ini belum Mas. Jadi penguasaan terhadap barang itu belum ada. Penguasaan orang mesti cekel kayaknya orang mesti mulai mikir aku ngomong bisa ngongkon uang. Bisa lihat sendiri langsung. Iya ngongkon uang mana turun ya. Dikawal. Dikawal ya kena ngomong biar kena wis. Aku dikongkon sing arane A ngongkon di mana barang iki karena Pak langsung tak kirim mana bakal. Tanggung jawab sudah pindah. Ya enak iya Mas, batine oli sing ngirim ngana langsung Pekalongan kulo li batine tok. Misale sing ngarane ilang sing nanggung ngana maning. Berarti pada baik adol barangnya wong liya. Pemikirannya ya. Soalnya nanti memang pemikiran yang setahu saya kalau nggak punya ada orang yang ngawal secara bahasa ekonominya sudah tunggulah bayar karyawan maning sudah jadi ngentong-ngentong dong lah karyawan ini kan mending ngurangi bahasa kasarannya Iya, tapi saya kayak kekoron karena angel dan resiko. Nah, ekonomi saya Bagaimana kalau begini? Kalau begini, apa ya, Mas? Begini saja, apa ya? Itu langsung dikirim ke Pekalongan, tapi hal itu atas nama saya. Boleh nggak? Boleh. Udah ngomong. Boleh nggak? Boleh nggak? Orang hijau. Wani sih Nama saya, betul tanggung jawab saya. Ya gue. Dari aku aja gue, dari aku. Ngomong. Ini lah Pak yang nama mama kayak gitu. tapi kan turun terima duit burung rubah. Jadi juga pokok utamanya itu adalah al-qabdu, penguasaan. Jadi memang wis gini, Mas. Itu sehingga resiko apapun yang terjadi adalah saya tanggung oleh Mas Andi. Pada bayi ini singarane adol motor kredit. Durung pol bedol. Kok gini singarane leasing Mas? Pak. Ning gini leasing aja bedol.
Karena itu nanti betul. Aja bahasa kayak lah mau orang ngerti. Orang ngerti. Dalam fikih muamalah itu namanya al-ijarah muntahiyah bitamlik. Itu. Berarti tadi yang atas nama boleh, Ustaz? Hah? Tetap tidak diperbolehkan. Karena IMBT. Jadi apa? Motor yang dijual oleh pembeli, dalam tanda petik saya mau pembeli dulu, oleh pembeli yang belinya kredit itu adalah tidak sah. Bisa sah, dia harus izin leasing dulu si pemilik motor, karena panjenengan adalah bukan pemilik motor itu. Status hukumnya adalah panjenengan adalah nyewa. Mulane mendingan awak motornya Mas. Ngomong nyewa kapan? Wani orang. ngerti orang. Namanya overthinking. Ngomong dulu sama pemiliknya. Iya. Orang apa? Ngomong sebab kue, oper ide kue. Nah hakikate kue sing ngene motor kue kudu ndekene si yang pernah ini. Iya, sing ya lor-loron iku sing tuku ya. Yo, jadi over kredit pun juga harus pengetahuan Yang punya. kan nanti naginya sama Yang apa baru. tidak ada pengetahuan dari perbankan atau itu kan kamu juga Sampean nyewa pembalapan mobil, dolori Tapi kalau cerita di asal usulnya Ustaz, tadi boleh dan tidaknya tetap udah boleh enggak Ustaz? Maksudnya walaupun tadi boleh izin dulu dari leasingnya, Iya. tapi secara asalnya kan enggak boleh, memang kredit itu enggak boleh Ustaz. Oh, itu pertanyaan lain. Itu mana ya, Mas? Pertanyaan lain. Itu nanti itu konteksnya lain. Oh, Jangan, iya jangan. Iya, Kalau iya, itu iya. jangan dulu. Saya Lanjut. Nanti kalau kita bisa masalah riba, itu nanti baru pertanyaan itu muncul. Iya, saya tanya itu. Wah dingin. Orang jam kuliah. Iya. Sabar, Pak Guru. Wajib mono. Itu jadi pemilik hakikatnya pemilik motor-motor itu adalah pemiliknya si leasing itu. Leasing itu ke Nagamas, ke Kontan. Tapi ngedoli maring panjenengan. Kelawan kredit, tapi duduk kredit arane nyewa. Mulane setoran kurang siji walaupun kurang siji, tapi kalau setoran motor bisa diambil Pak. Aja gemboran. Kayak gue kurang 1 kali setoran, tapi nggak mau setor, tarik mau nyewa kok. Pasti hak leasingnya. Hak leasing, mau nyewa. Al-IMBT, al-ijarah muntahiyah bitamlik, artinya apa? Penyewaan yang diakhiri dengan kepemilikan. Ini durung dimiliki, jangan ngadun. Tapi namanya aku sudah. Kau teman nama apa? Namanya siapa ya apa? Kalau DP mana sih? Apa? Sudah dikasih DP itu? Oke. Dikasih DP sih maksudnya gimana Pak? Biasanya kan harga 15 juta, dibayar DP 3 juta kan biasanya. Iya. Terus setelah itu kredit. Sama Pak, itu IMBT. kan masih ada kekurangannya. 12 juta itu Jadi 13 jutanya itu adalah jadi hakikatnya itu adalah kita itu nyewa sama leasing Pak. Mulane ya kayak apa wis. Nggak usah kredit. Oh. Kotak. Kowe aku durung bicara ribane Mas. Durung. Orang ngantuk aja gue. Kayak gue. Angel lah ya. Cuman kenal aja. Oke, karena Kita murid ini kurang kita ajar ya. masih lagi ya. Lanjutkan. iya sekat semat Lanjutkan ya. Ada apa-apa Pak? Kita pengajian sambil tanya jawab nggak apa-apa kok. Jadi ini kan daripada nunggu berangkat kan bukan lokal. Jadi ini melek lah ya. Aku tuku pelem sawit ngunduwe dong
tuwa. Regane samene, oleh ora? Weh. Oh, Bisa bilang kilo. Ya, berapa kilo gitu. Sam kabeh. Sawit. Sawit sih berarti kan tahu. Jelas ya. Jelas ya. Iya. Gimana? Boleh enggak? Boleh kan? Ada yang mau Saya beli mangga sok wit piye kabeh ya. 1 kilo harga sekian, tak bayar regan samene. Boleh? Ya, boleh. boleh. Kiloannya boleh. Nggak boleh. Soalnya belum tahu berapa berat semuanya. Berapa beratnya? Kan kilonya Kilo jelas. Kilonya udah di Kita kan belum tahu semuanya berapa kilo. Kalau Boleh, ini boleh, kalau saya boleh. sawit teh. Boleh. Biasanya puasa. Cuma. Ada peninggalan ya mas. Coba lorot tapi boleh. Kecuali bolongan. Itu gampang ki sijine boleh sini orang itu gampang. Jawa gelem. Sekarang Boleh sisi sisi kuantitasnya terpenuhi tidak? Tidak. Jumlahnya terpenuhi satu Sawit. sawit tapi Sawit. Kan ada kilonya, Kan ada kilonya. sawit. Ada berapa kilonya ada. Kita itu kilonya. iya harganya ada. Kecuali- Cuma sih mah ditu kabeh mas. pokoknya sawit nang kono Sawit dicukuti gue kabeh. kartu kabeh. per kilonya samene. Per kilo samene. Bayarnya kapan? Sekali lagi, masalah pembayaran mau awal mau akhir nggak ada masalah. Tapi kan belum tahu jumlah berapa itu. Tapi kan Kok Kan ditimbang sawit. Ditimbang Timbang. Sawit Iya. ditimbang. Jebule sekintal, burung kintal pokoknya sawit. Sawit iya. Oh iya. Maksudnya kayak gue. Bos gua orang ngerti pirang kintal orang ngerti lah. Iya. Jebak ya. Ya. Saya tuh Anak wajib balik ke tukaran gitu. ketika Bali masih muda itu kan beratnya kan belum jelas. Karena masih kecil-kecil. Ya kan? Kelompok boleh dan tidak boleh. Mundunya kan ya. nanti. Iya, Oh, Bang. dia kan ngukur. Sekian bulan katakanlah ya. Situ Ketika itu sudah sawit. gede ya. Nanti belum jelas, belum ada sebutan. Tapi bayarnya kapan kan tuh kalau sekarang nggak Ya. bisa. Biasanya sing kayu kan wong sing ngadol ijo, sing tuku Sing kayu arep biasanya tuh butuh duit. Iya. Artinya ya. Iya, Terus iya. ngadol duit Misalkan DP dulu nggak apa-apa. seperti itu. Iya. Oke. Boleh, tapi kalau dari sekarang nggak boleh karena belum tahu jumlah berapa. Dulu sih. Iya kan. Udah kok jebule tua-tua gede demen. Kayak bikin Bisa nom lah gitu. gitu. Orangnya pada tiba. Kalau udah tua gitu loh. Pada gugur, anak sing pada berkurang. Artinya sing tuku sawit gue itu harus jitok mas. Saya beli mangga ini sawit 1 kilo samene. Tak dulu dong tua. Terpenuhi kabeh ya. Iya. Ya bayarnya kan Iya, budget bisa akhir bisa awal. Tapi kalau biasanya awal nggak Ya. bisa karena belum tahu jumlahnya berapa. DP yo. Itu namanya Ya, boleh. itu namanya DP loh mas. Iya, DP. artinya yang tanda Itu tanda jadi jadi. itu Ya, boleh, misalnya iya. 5 juta misalkan katakanlah, Iya. tapi ternyata jebule 10 juta ya tinggal nambah 10 juta. Ya, kalau Kayak dia gitu. Akhir. Orang misalnya. Mulane kie lagi, iki kan mau tamar kan orang tidak. Lah iki wis DP maring perusahaan. Perusahaan iya bisa. Wis. Pak. Iya. Wis. Hotel-hotel. Hotel termasuk. Iya sing sampean ben nang kene. Wis DP maring. Bis, sudah. Oh, wis. Balik beli. Orang. Oh, enggak. Tadi saya nakif bisa pulang tapi bayar nanti. Karena sekarang bis lagi sepi. Karena seperti itu. Pertanyaannya, Bisa apa- baliknya. Iya, apakah kita itu berat untuk Mengerti. kata-kata saya berat? Berat untuk meminta DP itu? Tidak. Orang sida sih. Di awal tidak ada perjanjian, cuman apa ya hukum tak tertulisnya saya kurang tahu itu ya. Orang hilang tapi didem di sini nambang kan. Oke. Kalau ada perjanjian, maka ikutilah sesuai perjanjian. Cuman umumnya DP bis itu ada perjanjian. Hakikatnya DP itu milik siapa? Milik yang punya barang. Yang punya bis. Yang punya bis ya? Iya, karena sudah
sudah munduri tanggal. Iya, di tanggal. Artinya dia itu mengesampingkan apabila ada yang mau ngambil lagi, tidak boleh. Iya. Mulanya ini urusan bisa kau mengembalikan walaupun separuh. Sudah kuat bisa. Hebat Bali ya. Tapi kalau tetap dilaksanakan tidak apa-apa, mungkin tetap mungkin dah hilang harinya mundur. Oh iya nggak apa-apa. Itu sih kompromi Iya. berikutnya. Tapi memang ya milih sudah. Oke, cukup. Yang berkaitan dengan kualitas cukup. Sudah tahu? Sudah bisa ya? Pokoknya kudu memenuhi kuantitasnya, harganya, ya. Kapan mau di? Waktu penyerahan lah. Waktu penyerahan kudu jelas. Aja maning-maning. Waktu penyerahan kan ini kan. Waktu penyerahan kan waktu panen ya. Tapi biasanya kalau kejadian itu hanya ngomong saja, udah bisa ya Ustaz? Mulane nang Islam Tulis. dayan tumpitene ila ajali musamma faqtubu Al-Qur'an tulis. kayak aku sing arane umpamane kita itu melaksanakan satu perjanjian maka Quran sing ngomong faktubuhu ditulis wong ya Namanya lagi kalau online kan bentuknya foto, bentuk barang foto, barangnya belum ada. Dia udah dapat, tapi saya nyariin dulu barangnya. ya Nalpot lah itu. Padahal memang orang produksi ya. Iya, padahal saya nggak produksi. oke kemarin ada yang ngasih di jalan motor Iya. iya mesti jelas Ada proses ini mas apa? Teka gen. Aduh sih. Pas online tuh. nggak apa-apa ya saya Nggak apa-apa. ini nggak apa-apa ya Iya. iya nggak apa-apa ya jadi misalkan singarane apa ya misalnya ini pengulangan ya jadi tambah apa ya nggak apa-apa ya iya mas jawab online kue mas anak telu siji orang yang punya situs memang dua barang nang omah produksi nang omah misalnya di Stok ready lah. iya ya oke dari sini di foto-foto kue dipajang-pajang kue nang omah sana kue para ulama berbeda pendapat ada dua pendapat yang mengatakan tidak boleh menjual dengan online dengan alasan itu adalah namanya itu adalah bai'ul ghaib lil jinsi. Ya, jadi menjual sesuatu yang tidak yang gaib yang tidak kelihatan dari sisi jenisnya. Tapi jumhur ulama mengatakan itu diperbolehkan asal atau dengan syarat speknya itu harus dijelaskan. Oh iya. Ya, jelas banget. Contohnya misalkan kita jual baju, Kualitas bahannya apa, ya. Kalau ukuran S, M, L kayak umum ya mas, ya bahannya apa kayak gitu. Kemudian ya apa, ya termasuk barang-barang lainnya. Kalau jelas, maka hal itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Nanti biasanya kan kita itu ngirim kapan ijab kabulnya? Apabila pembeli itu ngisi aplikasi di HP, nama ini dikirim, beli sekian juta, akan bayar. Nah, itu namanya ijab. Namanya ijab. Kabulnya itu adalah pada saat ya betul. Nanti kan setelah ngisi aplikasi kan aturan yang baku kan setelah ngisi aplikasi kan kirim uang. Alamat Ya kan? uang. Setelah sampai kan kirim. Baru masih kena COD ya. COD itu lebihnya servis. Servis. Enggak apa-apa, ngomong aja. Sing penting pada percaya. Gue yang ini hampir ada masalah, Mas. Yang kedua, yang mempunyai situs itu belum atau tidak mempunyai barang. Iya, tidak mempunyai barang. Sing arane sing ditampilkan ora apa, penting gambar tok. Mengatur gambar. Gambar. Orang berapa apa? Gambar tok. Gambar. Ya, Bandel ya. bukan loro Mas. Siji saya umpamakan sampean aja ya. Katakanlah
barang-barang itu ada di Jakarta gitu ya. Jenengan punya gambarnya. Pertama, jenengan adalah sebagai agen. Dan resmi. Ya, agen biasanya agen resmi gitu ya. Agen itu sebenarnya pada pokoknya itu adalah dia itu adalah mewakili pemilik barang. Cuman modelnya biasanya ada dua. Ada yang pemilik barang sudah menentukan harga, panjenengan cuma mendapatkan komisi. Ada juga pemilik barang ngomong, nyong hidup semene. Situ mau dijual berapa terserah. Cuman yang kedua ini jarang. Nah, untuk yang pertama ini panjenengan tidak diperbolehkan sama sekali untuk menaikkan harga barang. Nggak boleh sama sekali. Pokoknya sing didomong nandani pemilik barang regan 10.000, jenengan kudu adol 10.000. Karena jenengan adalah wakil dari pemilik barang. Kayak gitu. Tidak boleh sama sekali, itu sudah dapat komisi. Tapi kalau model yang kedua adalah panjenengan itu diserai oleh pemilik barang, mau mas, mau jual berapa terserah, saya hidup sekian. Bersih. Ya, bersih. Aku remen mana-mana. Kayak gitu juga boleh. Iya. Kalau yang kayak gitu harga di tangan panjenengan. Itu adalah model kedua. Model ketiga, online yang ketiga itu adalah pemilik situs duduk agen duduk apa? Langkah hubungannya karo anak. Tapi kayak gini sini ngomongnya mas. Iya. Loh, kira aku tuku pakai nomor sekian. Ayo kan mas? Oh iya. Oh, aku tak perlu di sini. Nah, saya kayak gawes. Oh iya mas Ana, kirim duit. Apa tuh boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Endah oli dituku disit ke barangnya. Dituku disit. Orang mau modal tapi aku mikir ya. Iya ya kowe. Karena nggak punya model. Iya, dituku disit. Dituku disit. Ning misalnya sing ngarane kayak dadi engko pada saat pembeli mengisi aplikasi domongna Mas, kini dengan mengisi aplikasi durung akad ya kayak kowe. Bisa juga menggunakan adat salam. Salam itu adalah pemesanan. Boleh. Sehingga dengan kalau motor bisa, uang kan bisa masuk dulu. Ya mas, nanti kalau memang nggak ada barangnya nanti tak balikan uang. Boleh. Itu tidak ada masalah. Itu adat salam. Tapi jika seandainya demikian pantuku kiye, ya kok tak boleh divisit. Anak, kirim disit toh? Nggak boleh. Berarti ngadul barangnya wong liya. Itu online mas. Kayak gitu. Nah telu, jadi online telu. Tapi akhirnya biasanya nomor telu. Simpatine ben oleh akeh mename. Nomor telu ngono. Iya. Rata-rata kayak mas. Ya memang kita kan tidak bisa mencegah teknologi ya mas. Katakanlah yang IT yang sekarang ini majunya luar biasa, kita kan bisa juga kan yang namanya kita jual beli model kayak gitu. Maka hukum Islam itu nggak boleh kalah, harus kita istihad kayak gitu dengan mengambil hadis-hadis Rasulullah di dalam jual beli. Tapi pokok dasarnya adalah yang tadi la tapi ma la salaka indak, nggak boleh menjual barang yang belum menjadi milik kita. Lanjut? Ya. Online jelas. Pentingnya Baik, online mas saya online aja. Nggak apa-apa mas, jenengan memang kurang jelas karena kalau jenengan dagang bisa WA ke saya aja.
nanti tanya nomornya sama Mas Rosidin, nanti ada nomor saya. Nanti kalau misalkan jelas kurang nanti boleh tak jawab lewat. Maling mau bayar lho bulan. Paling umai cocok. Siap. Mamben nyon dhisik. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lalen. Sing nyong kan duwe nomor. Nyong udah duwe barang tapi Sama ketemu sama. Urusan iki rame ya. Cuma sehari-hari. Oke ya. Sekarang harga. Harga itu harus jelas. Tadi yang contoh tadi pertama sih, yang saya ngomong tadi Mas, kredit sama kontan ya. Aku ngejak maring Mas Rosidin. Misalnya Mas Rosidin ke singarane. Mas, melu kerja melu aku yuk. Yuk. Bes, akhirnya melu kerja. Apakah boleh kayak gitu? harus jelas upahnya. Kerja apa orang ngerti maksudnya. Kerja apa dan upahnya juga jelas. Nah, jadi aja kurmoni sing ngene, yo melu nyong yo. Wis pokoke melu bae. Wis sing penting melu apa? Kowe biasa tukang kayu, Mas. Iya. Ya kowe. Tukang kayu, tukang batu. Ya, lagi ngurur anggur, melu nyong yo. Oh iya. Tukang ngebor umur ya termasuk kan. Ya termasuk. Kapal. Menurut masyarakat melakon ya. Kene kena. Yang wis menem kena gue. Iya, Mas. Ampun. Angin menghindari. Angin menghindari. Wah, harga kudu jelas. Jadi itu kan pada perjanjian kerja. Emang dalam ratanya tadi hiu bola. Iya, wah nanti anak mau gelendeng, ngerti gini. Gelendeng ya. Tahu. Daripada nganggur sampean. Iya, orang bisa menghindari pada nganggur. Misalnya singan kayak gue, jadi kok ndatekna iki wong sing ngarane ning bisa kan ngene jelas. Nggak kerjane iya kayak gue. Atau kecuali begini, sudah jelas bahwa dia tukang. Kalau ikut bos itu bayar sekian dan itu sudah di apa ya Ada standarnya. ma'ruf gitu ya, udah diketahui lah, diketahui bahwa dia kalau setengah tukang sekian, kalau buruh sekian, kalau tukang sekian, Iya. itu status dia itu adalah tukang, nggak ada masalah, berarti udah jelas harganya itu ya. Nah sama misalkan lembur ya, kok itu kau jam ini bayar sama ini kayak kowe jelas. Berarti tadi nggak apa-apa Ustaz ketika wis mau kok melu bae karena ngerti bahwa kamu ini tukang nanti Betul. bayarannya sekian. Makanya kalau kecuali jika seandainya dia itu jadi gini, misalkan ya bosnya udah dijelasin nih, kalau tukang sekian, udah jelas gitu ya, dan dia tahu, kemudian kalau setengah tukang sekian, kalau cuman guru biasa sekian, kayak gitu. Nah, jika seandainya udah diketahui, kan sudah nggak ada masalah. Ini kan belum pernah tahu bayarannya berapa, Belum tahu. langsung digawe gitu loh. Sing dikerjanya apa? Durung paham. Nah itu, yang semacam itu. Orang itu sih selangganan berarti. Iya awalnya harus disampaikan Iya. dulu enggak. Iya. Iya harus ada diunjuk dulu pembicaraan Iya. awal. Kayak numpak becak. Ya. Numpak bae. Cinta ya, Bu. Manjuk bayarnya mangi udang. Balirnya tindak ini ya, mau numpak maling jek-jek gitu. Ini keseluruhan orang Ini Indo Islam. ada kurang. Itu ya. Oke, jadi sekali lagi harga udah jelas ya. Harga udah jelas. Termasuk tadi yang masalah tadi yang pertama itu pun harus jelas bahwa milih yang mana. Kredit samene, kontan samene, milih sindi. Ini pilih salah satu, maka itu sudah tidak boros lagi. Tapi kalau belum dipilih salah satunya, tapi sudah mengatakan deal, maka itu adalah boros. Nggak boleh.
Yang selanjutnya itu adalah waktu penyerahan. Waktu penyerahan itu misalkan begini, menjual burung sing esi mabur. Nyekel apa enak kan itu masukan ya? Iya. Nama nih. Kalau saya main ini gue tingginya jatuh kita mengerti. Jumpa terus itu kan kayak gue. Nang HP tok. Iya. Kayak kecuali manuk esi mabur tapi manuknya darah niku. Penur buktine ketak debur nisi. Iya. Ah, derene nyong kae. Ketak trendel kae. Ciu. Bro. Kok demudun tak serana kon. Ning esi mubeng-mubeng li bingung aja dudul. Dari pandangan itu. Lah kowe wis dadi masalah kaya kowe, Mas. Derenya apa paling cuma Kowe lho bener hukume dere bandangan oleh beli. Dan gue pandangan itu udah mah. Mana rezeki. Gila lu ya. Iya iya. Yang genyong hebat men sing ngarane dere balikan. Padahal nyolong terus. Oh, gendel kok. Untuk akeh gitu. Sih. Padahal oh jedul balik ke mana? Tutup bandangan kok tutup. Cedene yo cumbu. Kowe hebat nemen ya kowe. Ya ora. Wis dibayar Si soalnya. coba boleh. Boleh dapat duit. Aku balik maning, aku maning. Ya Kalau itu dari pandangan orang itu. Ya, ini nyolong, ingat apa ya adun bareng colongan. Jadi cekel ben. Itu orang dilepeh di orang. Nangis celok orang bener. Orang-orang mana nih nemplok dah. Orang-orang kesekel. Masih disarik kene. Bandangan ini darane mabur, barang balik kepada kata. Lalu anak-anak idane Kumpul karo dari dewek. Iya. Cekel, Tapi kan didol. dicekel. Tapi kan dicekel tangan, Des. Jadi didol. Nah, iya, statusnya itu adalah mencuri. Oke. Sekarang yang nggak jelas lagi nih, termasuk waktu penyerahan dan termasuk adatnya adalah sing lagi kita takut kena. Wong mancing. Wong mancing nang tempat pemancingan. Kowe nyewa tempat apa tuku iwak? Tuku iwak. Kan ada yang posisi mancing dibelinya kalau udah dapat baru ditimbang kan ada. Oke, itu perjanjian ya, perjanjian kayak gitu ya. Berarti dia itu adalah nyewa tempat. Iya, berarti di situ mancing, misalnya, kon mancing saja baik. Wes, ning oli iwak, dewek, iwak kue ditimbang, dibayar. Karena nyewane, nyewa motor, oli dol beli. Mulane aku juga ora paham kan ning pemancingan kowe agak apa. Agak nyewa tempat apa tuku iwak? tuku iwak deh. Tuku iwak. Nah, ini yang itu pokoknya masuk bayar 10.000, kamu dapat ikan sakmuhe ora apa-apa. Sakmuhe ora apa-apa. Ya ada yang kayak gitu. Misalkan aku nunggu mancing durung liwak bojone nyong mobil balik ya nyong rugi yo. Itu seperti itu. Orang jujul. Balik kuwi, orang jujul. Orang sing mancing. Berarti dia itu kira-kira nyewa tempat apa tuku iwak? Punya kita nyewa tempat. Tapi
itu tadi bisa kemungkinan tuku iwak kalau nyewa tempat. Karena masuk bayar 10.000. Nyewa tempat toh, iwaknya kan sakarepet lho. Sakmohnya kamu dapat sekilo ya bawa pulang, kamu dapat 5 kilo bawa. Ya berarti kan nyewa tempat jenengan. Asli nyewa tempat. Kalau yang tadi yang beli ikan. Oke. Ada 2 Pengko berarti. Mas, pengko sing arane sing jenenge maisir Mas. Judi ya. Untung-untungan. Enggak, yang tadi yang bisa itu mancingnya itu masuknya enggak bayar. Pokoknya dia mancing, Olipira di kilo. olipira di kilo, jadi nggak ada sewa tempat, jadi dia mancing, Iya. nggak dimintai bayar. Kalau Itu Mas tuku Hotel kan iwak. masuk kan Iwak. bayar. Iwak. Kalau itu nggak masuk bebas, Bebas. setelah mancing dapat baru di kilo. Iya, termasuk oke. Beli ikan berarti ya. Dia beli ikan tapi Iya. nyari sendiri hitungnya Iya, gitu. Iya, beli ikan nyari sendiri. Berarti itu intinya itu mancingnya adalah hiburan semata. Iya, enggak Hakikatnya dia itu beli ikan. Yang didapatkan berapa, lalu dibayar. Iya, iya. Iya. Ada masalah itu saja. Kalau yang tadi maisir maksudnya. Kalau ini maisir nih. Kalau tadi iya. Iya. Bayar 10.000 Iya. bisa oli Bisa sekilo, oli, bisa roti. olah. Iya. Sing duwe kolam bisa rugi, bisa untung. Ning di debel sing wadone cepet balik. Oh ya. Iya ya. Sing Iwaknya orang tidak pinter dia dah. puasa Itulah kabeh. spekulasi. Sing orang pinter dah. Suruh dipancing pakane sih. Puasa sejak puasa ya. Iya memang pinter-pinter nih ya sing duwe itu. Nah, baru gak? Iya, sebarek sih pancing. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah setelah menyelesaikan kajian muamalah mengenai